المستقيم مولاي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي دائما الأبدا على حبيبك خير يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يدلو في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد خدمت والحمد لله في بدء وفي خدم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم صيدنا واغفر لنا ما مضى ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فتح بنية الفتوح والمنور والرسول والإصلاح الجاسد والروح وتوبة النسوح من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى الأرواح والدين ولكم وازنا ووالدكم ووالد المسلمين تمر الرحمة محمد بن عبد الله الدار والشهوب وقلبين سالم وأولي أسرة البلدة
ومن عمر هذا المسجد وحضر المجلس سابقا ولاحقا الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأسلام ورم إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال مؤلف رحمه الله ونفعنا به في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل وأنا متكئ. Rawahul Bukhari. Aku tidak makan sedangkan aku duduk dalam keadaan bersandar. Nabi itu mengatur semua kehidupan kita, saudara. Makanan yang kita makan juga diatur. Cara kita makan juga diatur. Malah ada adabul akli, tata cara makan. Sebelum makan, apa yang harus kita lakukan? Tengah-tengah makan, apa yang harus kita lakukan? Setelah makan, apa yang harus kita lakukan? Itu juga diatur sama Nabi. Luar biasa. Perhatian kepada umatnya lebih daripada orang tua kepada anak. Orang tua yang penting kasih makan. Mau makan duduk, mau makan berdiri, mau makan salto. Paham ya? Enggak peduli, yang penting anaknya mah. Tapi kalau Nabi tidak ngatur semuanya, saudara. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita harus terima kasih kepada Rasulullah ya. Kita harus bersyukur punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi melarang kita makan dalam keadaan bersandar. Bersandar itu ada yang mengartikan senden. Ada yang mengartikan bersandar tadi itu duduk miring sambil pakai bantal begitu, kanan atau kiri terserah. Tapi kita dianjurkan untuk makan sambil duduk tawadhu sebetulnya, di bumi atau di atas tanah, bukan di kursi, bukan di meja. Kemudian duduknya bisa bersimpuh. Duduk di atas telapak kaki, kemudian bersimpuh seperti orang duduk tasyahud gitu, tapi duduknya di atas telapak kaki dua. Atau ada riwayat duduknya tadi itu di atas telapak kaki kiri, yang kanan diangkat. Malah ada bentuknya nggak begitu. Duduknya seperti tasyahud terakhir, cuma lutut sama lutut jadikan satu. Ya apa gak iso praktek ini. Alhasil duduk dalam keadaan tawadhu. Yang kedua, posisi duduk memperkecil ruang perut, sehingga makannya tidak sampai banyak. Nah kalau ente kan tidak digedeknya wetengi. Karena itu luar biasa ya. Ajaran Nabi SAW luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dilarang kita duduk dalam keadaan bersandar? Apa bersandar itu ya?
Senden atau apa itu kalau begini nih? Hah? Hah? Ombong ini ya apa itu? Nggak duwe bahasa kok ayo. Kenapa? Karena itu adalah cara makan orang yang sombong. Raja-raja makannya ambil begini. Nah, cara orang sombong. Nabi nggak mau. Innama ana abdun, aku ini hamba Allah, hamba sahaya Allah. Akulu kama yakul abdu. Aku ini makan sebagaimana hamba sahaya. Wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku ini duduknya juga duduk sebagai hamba saya. Enggak pernah Nabi SAW niru bersikap dan melarang umatnya untuk bersikap seperti orang zalim. Masya Allah. Tawadhu sifatnya Nabi itu, dan mereka mengajarkan kita untuk tawadhu. Enggak boleh. Niru aja enggak boleh, apalagi berbuat. Niru aja nggak boleh. Segala sesuatu Nabi itu ngatur jangan sampai mirip walaupun dalam bentuk kepada orang yang dibenci sama Allah. Masya Allah. Orang-orang Yahudi itu yang dipiara brengosnya, yang dibabras habis jenggotnya. Karena itu Nabi SAW mengajarkan aful liha, jenggotnya dipiara. Wahfu syawarib, tipiskan jenggot kumisnya, kalau perlu habisi kumisnya. Wa khaliful yahud, harus bertentangan dengan bentuk orang Yahudi. Masya Allah. Saiki kalau beda nih malah pakaiannya sama, akhlaknya sama. Sak wajah-wajah sama, ditambahi sak tato nih bodoh, tambahi sak anting-antingnya sama. Kemarin ngono apa maring sak agama nih, naudzubillah min dzalik. Karena itu jangan dibuat menyerupai orang yang dibenci oleh Allah itu dientengkan, karena nanti akhirnya sampai sak semuanya nanti diikuti. Sak kebodoh-bodohannya diikuti, sak goblok-gobloknya diikuti. Dan itu yang terjadi kan. Dan itu Nabi gambarkan memang. Orang Islam ini bakal di akhir zaman bangga-banggakan perbuatan orang Yahud dan Nasara sekalipun bentuknya kebodohan. Tidak waras. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Bakal kamu tadi itu mengikuti tata cara hidup orang-orang yang dahulu. Tapi enggak langsung shibron bi shibrin, perubahan tadi itu pada umat Islam sejengkal. Lama-lama wadhira'an bi dhira'in, lebih maju lagi ngikutinya satu hasta sampai pada akhirnya yang dah masuk akal diikuti. Walau dahul ala juhri dhabbin, kalau seandainya misalnya di antara mereka masuk ada di lubang biawak, la dakhaltumu, ente juga ikut masuk. Lobang biawak, opo hasilnya? Emang ada pemandangan di sana, ada keuntungan? Tidak ada. Kebodohan seperti gitu juga diikuti sama umat Islam. Ini kita kasih gambaran sampai. Kulitnya bagus-bagus. Rai ditato. Apa gitu loh. Kayak batik akhirnya ini. Hah? Lah kalau kain dibatik bagus Pak. Kulit dibatik, saudara. Ayo, waras enggak kira-kira? Diikuti sama umat Islam. Dikasih tindik. Mulai teko kupinge ana pitu. Irunge sak bibire sak ilate, Pak. Ya ilaha illallah. Ayo waras enggak kira-kira kalau gitu? Enggak waras. Siapa yang ditiru? Nabi. Bukan. Sahabat Nabi. Ya wong edan-edan iki ditiru. Orang yang tidak waras itu yang ditiru. Itulah gambaran bagaimana menggambarkan Nabi kepada umat Islam ada di akhir
Karena itu Nabi ngajarkan, walaupun kita makan, jangan niru tata cara orang Yahudi dan orang Nasrani. Apakah haram? Enggak haram, tapi jangan menyerupai, biar nanti akhirnya enggak cinta sama mereka. Hah? Iya begitu, umat Islam harus begitu. Nah, kita kembali kepada makan. Apa saja yang harus diperhatikan dalam makan? Sebelum makan, tengah-tengah makan, dan setelah Apa yang sebelum makan? Perhatikan, sebelum makan harus cari makanan yang halal. Jangan nanti hasil haram. Jangan yang penting enak makanannya, walaupun dari haram, begitu. Loh, dengan sehat jasad, maka akan sehat rohani. Sehat jasad dari makanan yang bergizi. Iya, tapi kalau satenya colongan, kalau buah-buahnya hasil nipu, maka itu tidak akan menghasilkan kesehatan rohani. Karena itu harus dipilih dari makanan yang halal. Hati-hati. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan la tuqulu amwalakum bainakum bil batil. Harta kalian di antara kalian jangan kamu makan dengan cara batil. Harus dengan cara yang halal, baik itu mencuri, menipu, merenten dan lain-lainnya. Jangan. Itu adalah bahaya, Saudara. Saya mau tanya, kalau ada orang yang motong tangannya, melukai dirinya, itu orang waras atau enggak waras? Enggak waras. Kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan kita. Benar atau tidak? Makan haram itu, Saudara, itu sama dengan melukai dirinya karena bakal di akhirat akan dibakar di neraka. Itu orang kejam terhadap dirinya sendiri. Enggak waras itu. Karena itu hati-hati, jangan makan makanan yang haram. Insyaallah. Ini yang pertama. Yang kedua, cuci tangan. Wisuwa kon iki. Sekarang kan dianjurkan basuh tangan yang banyak. Wah, mulai biyen kita diajari kok naik tidak nurut. Nah, kita wudu cuci dah. Sebelum makan cuci dah, setelah makan cuci dah, cuci tangan terus kita ini. Ya, karena itu Nabi menyatakan al-wudu qabla ta'am yanfil faqr, wa fi riwayah al-wudu qabla ta'am wa ba'da ta'am yanfil faqr. Cuci tangan sebelum makan itu akan menghilangkan kefakiran. Kadek wisu kan langsung buat. Mangka noak melarat kan Islam. Dan juga cuci tangan setelah makan. Wisu tanganmu itu. Didoakno itu akan insyaallah jauh daripada kefakiran. Nah, Masya Allah. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya kalau bisa makan di tanah, bukan di kursi. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lu makan di kursi? Ya tidak apa-apa. Tapi afdolnya ada di tanah. Orang-orang dulu itu malah buat amben ya. Buat amben. Kenapa? Karena kalau makan bisa niru Rasulullah SAW. Dan saya kondak buat amben kayak rokokan gitu. Ya sisa. Kalau dulu enggak diniatkan untuk supaya makannya niru Nabi. Karena Nabi itu tawadhu. Dalam segi makannya juga tawadhu. Karena itu Sayyidina Anas bin Malik dia berkata, ma'akal Rasulullah SAW ala khawanin au syukur rujah. Nabi belum pernah makan di atas meja.
Tidak pernah makan kursi dengan meja, tidak pernah. Nabi itu makannya ada di tanah. Sikap tawadhu yang luar biasa, Masya Allah. Yang keempat, posisi duduknya bagus. Tadi ini. La akulu muttakian, innama ana abdun, akulu kama yakul abdu. Wa ajisu kama ajisul abdu. Aku enggak mau makan dalam keadaan bersandar. Itu bukan sifatnya hamba yang tawadu. Aku ini seorang hamba sahaya, makannya juga harus sama dengan hamba sahaya, duduknya juga harus sama dengan hamba sahaya. Minum juga begitu. Minum juga begitu. Kenapa? Iya tambah melembung atau ngiling ini. Mangan begini, tambah gede. Perutnya tadi itu diperkecil. Sehingga makannya tidak banyak. Ternyata makan banyak itu sumber penyakit. Mala ibnu Adam ya'an syarram min batni, kata Nabi. Tidak ada seseorang tadi itu memenuhi wadah yang lebih jelek daripada memenuhi perutnya sendiri. Perut pada itu makanan. Kalau sampean nanti ngisi umplung penuh, wah itu bagus. Tapi kalau sampean ngisi perut penuh, itu tidak bagus itu. Itu tidak bagus. Itu sumber penyakit. Nanti macam-macam. Ono kolesterol, ada asam urat, ada kencing manis, ada macam-macam itu. Sumbernya dari mana? Al-badoganu, Pak. Iya, makanan itu sumbernya. Kemudian niato kalau makan tadi itu adalah untuk sebagai energi dalam meningkatkan takwa dan taat kepada Allah Subhanahu. Jangan yang penting wareg, sementara setelah itu ngising, setelah itu ngoyuk loh, jangan. Nah, sampai orang beriman kok niatono saya makan supaya giat, tidak terganggu waktu majelis taklim daripada lapar, gitu. Akhirnya luwe hadir majelis taklim, yang ditunggu, yang didengarkan bukan nasihat, suarane piring ambek sendok kelinding-kelinding. Alhamdulillah. Nggak mayu majelis taklim ini, Pak. Sholat misalnya. Lagi lapar, cepet-cepetan. Kenapa? Mikir mendol sampean. Bukan mikir bacaan sholat. Itulah yang terjadi. Karena itu kita kata Nabi SAW, idza hadaral isya wal asya faqaddimil asya. Kalau memang sudah lapar, makanan sudah siap, kemudian sholat sudah siap, tunda sholat dulu, makan. Kenapa? Supaya tidak terganggu sholatnya dengan mikir makanan. Apa maning pas yang digoreng iwak asin. Waduh. Akhirnya ngembus kok kucing udah di sholat nanti. Yang berikutnya yaitu usahakan makan itu berjamaah. Orang dulu itu di rumah itu tidak makan kecuali bersama-sama. Kata Nabi SAW, khairu ta'am maka turat lahul aidi. Sebaik-baik makanan yaitu yang paling banyak tangan yang ikut bergabung di situ. Wong biyen iku wong tuwane anak-anake mangan bareng, ndak ijen-ijen sak sembayangi ijen-ijen, kadang-kadang ndak sembayang. Makan bersama-sama. Masya Allah. Ini kalau sebelum makan. Tengah-tengah makan. Pertama, mulailah makan itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Supaya nggak dibarengi sama setan. Pernah Nabi makan sama sahabat. Ada satu orang datang bergabung makan ada di situ. Dilihat terus sama Rasulullah. Nggak lama
Tertawa Rasulullah. Sahabat heran, ya Rasulullah kenapa tertawa? Tadi dia makan dibarengi sama setan. Di tengah-tengah makan dia ingat belum baca Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirah. Langsung saya lihat setannya lari dari dia, mencolot lari sampai kebentut. Nabi ngelihat, Pak. Lek sampean jelas goro lek itu. Hah? Masya Allah. Malah dianjurkan kalau baca Bismillahirrahmanirrahim itu, dianjurkan untuk dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim untuk yang lainnya supaya bisa membaca. Tapi ojo kaget kayak mik. Bismillahirrahmanirrahim aja. Ojo qiraat, Pak. Iya. Nah, ini maksudnya untuk mengingatkan yang lainnya supaya juga mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Malah orang dulu tadi itu, setiap suap baca Bismillah, Alhamdulillah. Ambil yang kedua, Bismillahirrahman, Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca doa, cukup wis wareg. Iso ngono. Sak wakul sih kurang ya. Ya jud wa ma'jud sih, Pak. Masya Allah. Yang berikutnya, tengah-tengah makan apa? Makan dengan tangan kanan. Awas, hati-hati makan minum jangan tangan kiri. La ta'kulu bishimal. Fa inna syaitana yakulu bishimal. Jangan kamu itu makan dengan tangan kiri, sama dengan setan tangan kiri. Pengen tahu setan manusia? Kalau makan minum dengan tangan kiri, hati-hati ku setan niku ngati. Naudzubillah, enggak sadar kadang-kadang kita nganggrau. Wih, penting itu tangan kanan, ya. Penting tangan kanan, awas. Pernah di zaman Rasulullah ada satu orang makan dengan tangan kiri. Ditegur sama Nabi, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Tidak bisa ya Rasulullah, anak sudah biasa dengan tangan kiri. Kayak kidal kata orang sekarang. Mas tata'atah, kata Nabi, kalau begitu enggak akan bisa kamu. Langsung kaku tangan kanannya, Pak. Tidak bisa ditekuk. Jadi kalau makan tangan dengan tangan kanan, bukan tangannya ke mulut, tapi mulutnya ke tangan. Kualat sama Rasulullah. Kurang ajar, tidak boleh begitu, ya. Nah, kalau diingatkan, ya berubah. Oh, terima kasih, gitu. 6. Kemudian dimulai dengan garam. Sebetulnya garam itu yang paling bagus. Itu bukan dicampur dengan makanan, masaknya dicampur bukan. Tapi mau makan, dimulai dengan garam. Nanti garamnya diukur sesuai ada di tuduhnya. Jadi garam itu bukan di dapur sebenarnya, tapi garam itu ada di meja makan. Itu memang kesehatannya begitu. Jadi garam itu kalau dimasak malah kurang bagus sebetulnya. Masakan kalau sudah siap saji baru nanti dikasih garam, itu yang paling tepat sebetulnya. Yudiumnya dari itu tidak sampai berkurang begitu. Itu lebih bagus. Saiki kan enggak. Sekarang kan tidak begitu. Malah dianjurkan untuk jilat garam. Tapi kalau bisa garam gunung itu lebih bagus daripada garam laut gitu atau garam tambak. Baik. Yang berikutnya, kalau makan jangan pernah kamu jangan membesarkan suapannya. Ngemploke ojo gede-gede. Nabi itu pakai 3 jari, ya dibantu dengan yang lainnya. Tapi ketika masuk mulut dengan 3 jari, inilah. Wong kraton 5. Lah mulutnya seberapa, Bu?
3 jari lah, kan pantas itu. Masya Allah. Kemudian jangan langsung ditelen, dikunyah. Mantep ngunyahnya. Kenapa? Supaya perut ini sehat terus. Wah, akhirnya gilingnya perut ini yang forsil nantinya. Malah sebagian sahabat itu ngitung berapa kali Nabi itu ngunyah. Sampai 20 lebih, saudara. Lah kalau orang itu ngunyah agak lama, cepet waregi, enggak banyak, makan cukup itu. Engkon koyok cecek kon lek mangan ndak ada di ngunyah blas. Kemudian jangan pernah ngilokno pakanan. Ya, kayak umbelon, enggak boleh. Hah? Enggak boleh. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman gad in ishtahahu akalah wa illa taraka. Nabi belum pernah mencela makanan sama sekali. Dia kalau mau dimakan, kalau enggak ya enggak makan, gitu aja. Nih, oleh ngilok panganan. Nah. Kemudian kalau makannya bersama-sama, kul mimma yalik, makanlah yang dekat dengan kamu. Ya situ sudah. Ya. Jangan nanti yang ada di sana kamu ambil. Ya, jangan. Makanlah yang dekat dengan kamu. Lek cedak mek kobokan yang langsung wisuwo. Ya ndak, maksudnya kalau memang makanan itu agak jauh, minta diambilkan, Pak, minta tolong itu dibawa sini. Nah, kalau sudah dekat baru diambil. Oh, cuk nyamplak-nyamplak gitu. Ya. Kecuali kalau buah-buahan, misalnya saat alam ada buah-buahan, kamu ambil di sebelah sana, tidak apa-apa. Kenapa? Karena buah-buahan itu macam-macam. Tapi kalau makanan daging, ikono koncuku, saat alam misalnya, ya makan yang di sebelah gini, jangan ngambil haknya orang lain. Jika di tangani kabeh, tidak oleh, tidak boleh. Dilebokno kresek, tidak boleh. Harus izin. Serius itu tidak boleh. Kurma ini, misalnya kurma ini, ada dikasih kurma. Tidak boleh kamu lebih daripada satu, tidak boleh dulu. Ambil satu. Entek juga maneng, entek juga tidak ada masalah. Langsung kayak 10 tanganmu. Tidak boleh begitu. Itu haknya orang yang disuguhi itu. Kecuali kalau sudah izin sama sahibul, diatur tata caranya Nabi. Akhirnya itu gak kresek, gak pikep bong-bong suwe-suwe. Dibawa semuanya sak pawon lah. Ya enggak benar. Nah. Kemudian jangan makan dari tengah. Jangan makan dari pinggir, misalnya talam itu dari pinggir. Kenapa? Turunnya berkah ada di tengah. Dikerowai tengah itu, pinggirin ndak, ya ndak benar itu. Hah? Jangan ditiup makanan yang panas atau minuman yang panas. Jangan, sabar sampai sekiranya pas untuk dimakan, ndak apa-apa. Kenapa? Ndak bagus. Nanti akhirnya ketika kamu tiup pas ada sakit atau apa, baksilnya akhirnya ke makanan nantinya. Ndak benar itu. Ya, diantisipasi luar biasa. Nabi itu termasuk dokter dunia akhirat ya, sallallahu alaihi wasallam. Kalau makan kurma jumlahnya buat witir 1, 3, 99, 101 BE ya. Ya pokoknya witir. Nah, ada tata caranya tuh kurma itu sebetulnya ya. Ada tata caranya. Jadi kalau makan jangan sampai kurma dan bijinya dijadikan satu di satu tempat. Ojo, jijik nanti orang. Ya, jijik nanti orang. Hah? Kemudian jangan sampai juga biji dan kurmanya kamu jadikan di satu
tangan. Nah, makan, ya, kurmanya, kemudian biji ditaruh ada di, kalau tak megangnya dengan telapak tangan, kalau ini di atas punggungnya, nanti dibuang. Jadi supaya nggak jadi satu ada di sini. Nah, kok cangkem kok kayak gini maning, menjijikkan nanti akhirnya. Ya kalau kamu makan, kalau kayak nombi wong, siapa sing gelem? Campur ambil gudalmu. Kemudian usahakan jangan terlalu banyak minum di tengah-tengah makan. Tidak bagus. Nah itu tidak bagus. Naam. Jadi minumnya kecuali kalau saya keseretan. Tengah-tengah makan surung sedikit. Surung sedikit. Naam. Baru nanti setelah makan minum tidak ada masalah. Malah ada jangan minum terlebih dahulu kecuali kalau sudah betul-betul sudah mulai bagus pencernaan tadi itu. Nah itu semuanya subhanallah diatur sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setelah makan pertama yang harus diperhatikan berhenti sebelum kekenyangan. Embu belum. Sapi ya, dah mandek-mandek ini. Ngunyah terus. Berhenti sebelum kekenyangan, begitu. Kemudian kalau ada makanan yang jatuh tapi diseprah, diambil, dimakan. Di piring itu jangan disisakan, diambil. Kenapa? Karena innaka la tadri bi ayyi ta'amin fihi al-barakah. Kamu tidak tahu mana berkah di makanan kamu tadi itu. Entekno. Karena itu kalau enggak ngambil jangan terlalu berlebihan. Yang sekiranya kamu habis tuntas kalau makan. Naam. Dalam Nabi menyatakan gini. Man akala ma yaskut minal ma'idah asya fi sa'atin wa ufiya fi waladih. Siapa orang yang mengambil makanan yang jatuh, tapi bukan jatuh ke tanah lah ya. Jatuh di wadahnya atau seprahnya. Paham ya? Dia ambil, maka dia insya Allah akan rezekinya lancar. Ya, dan anak turunannya sehat walafiat. Kalau gitu tak karat-karitno dulu baru tak ambil nih Beb. Ya bukan, ini makan normal gitu loh. Tapi kalau ada yang jatuh, tapi di tempat yang bersih diambil dimakan. Malah orang dulu itu, bekas cucian makanan loh. Itu kadang-kadang disiramkan, kalau ada misalnya ikan, di ikan situ, supaya dimakan sama ikannya. Takut mubadzir. Tapi ojo sambel denono. Ya mati wae nanti. Makan sambel banyak, bekasnya dikasihkan ikan, ya mati. Ya. Kemudian dianjurkan sebelum kamu cuci tangan untuk dijilat tangannya tadi itu. Biar ngambil berkah, untuk dijilat. Adapun selilit, kalau sudah ada selilit, ojo dipangan maning. Pangan maning, ojo dibuang. Paham ya? Dibuang. Nah. Malah piringnya itu kalau bisa dikoreti. Biar bersih. Jangan-jangan di situ ada berkah nanti. Malah, Masya Allah, orang dulu, termasuk abah itu dulu, kalau sudah habis makan, dikasih air sedikit, diumbah, terus diminum airnya. Di piringnya diumbah. Kenapa? Itu adalah mahar untuk bisa dapat bidadari. Jadi setiap sampean ngono antuk duwe mahar. Kalau setiap makan begitu sehari 3 kali dapat 3 kali bidadari nanti. Ya. Nah, saya tidak pernah begitu, kan punya mahar, kan antuk apa-apa kan, antuk diditok, iya.
Lah kalau perempuan bidadara, tenang aja, bidadari Bu, ada di surga itu. Kelasnya bukan kelasnya orang-orang beriman. Orang beriman lebih cantik, lebih mewah, lebih bagus daripada bidadari. Tenang aja, sampai lebih cantik nanti asal masuk surga. Iya, masih elek-elek pencong-pencong ini di dunia. Nanti di akhirat nanti cantik-cantik kok sampean. Yang penting mati dalam keadaan ini. Setelah makan jangan lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menyatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Makanlah apa yang aku berikan rezeki terhadap kalian semuanya dan syukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya dibaca, alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, tanzilur rahmat, Allahumma at'imna thayyiban wasta'milna shalihan dan seterusnya. Dan doa-doa yang lainnya banyak sekali ada di sini. Naam. Kemudian Masya Allah, kalau misalnya makanannya itu adalah syubhat atau tidak ada lagi kecuali makanan haram, nah, maning ini, lendak mati saya. Tidak ada lagi sudah, paham ya? Maka sambil dia istighfar dan susah sedih. Kenapa? Makan bukan untuk menikmati, tapi makan untuk menyambung Contoh, dia tadi itu kesasar di hutan, tengah-tengah di hutan. Tidak ada makanan lain kecuali babi, paham ya? Yang ada di situ. Kalau tidak makan itu sudah kelaparan, paham ya? Tidak bisa bertahan lagi. Ngambil sekedarnya, tapi untuk menyambung hidup, bukan menikmati. Bumbung ini halal, kayak sate babi ya. Iya, kayak makan banyak tidak boleh. Itu hanya sekedar untuk menyambung hidup, paham ya? Nah, sambil istighfar. Kenapa? Khawatir nanti kalau tumbuh daging itu akan menjadi bahan neraka nantinya. Kullu lahmin nabata min haramin fa huwa naru aula bih. Masyaallah. Alhasil kita semuanya diatur makan itu oleh Nabi SAW, karena itu nurut sama Rasulullah, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung dunia sampai akhir, mujur dunia sampai akhir. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa orang taat kepada Allah dan Rasulullah, maka dia adalah menjadi orang yang beruntung dengan keberuntungan yang besar. Di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah, bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW, dapat syafaat dan barokahnya Nabi, selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Yang meninggal dunia mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah terima semua amal kebaikannya. Yang sakit mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kesembuhan, sehat walafiat zahir dan batin. Yang ujian insyaallah mendapatkan ilmu yang manfaat, sukses insyaallah. Hajat Allah sampaikan hajatnya, Allah mudah segala kesulitannya, dan semua yang ada di hadir majlis ini dilindungi oleh Allah daripada segala penyakit zahir maupun batin. Ala hadini yakni salihah wa ila hadrat Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان
ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يموت ولا يزم عليك تبارك فلك الحمد لله قضيت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى ربي ومولودنا وسائر الخلان وكل دين أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب عدد طش السحب والحمد للإله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Investasi sensasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah Kota Pasuruan berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan. Saat ini masih sewa, dan insya Allah segera kita beli dengan harga 7,5 miliar. Oleh karena itu kami menawarkan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, investasi sensasional. Kami cari 200.000 orang investor akhirat. Dengan hanya berdonasi tiap bulannya Rp10.000 saja, maka insya Allah dalam jangka waktu 4 bulan dengan izin Allah akan terkumpul dana yang kami perlukan untuk pembelian lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah. Kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, mari kesempatan emas ini jangan dilewatkan dan jangan disia-siakan. Hanya Rp10.000 per bulan. 4 bulan Anda telah memiliki investasi akhirat berupa klinik dan apotek Al-Ma'unah yang pahalanya insya Allah terus mengalir sampai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bersatu kita mampu, kebersamaan insya Allah merubah yang berat menjadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.